pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran bimbingan dan konseling mengenai cara belajar yang efektif dan juga efisien. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang gaya belajar ya, dan juga belajar tentang strategi gaya belajar, kita lanjutkan dengan materi cara belajar yang efektif dan juga efisien. Tujuan pembelajaran hari ini dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar yang efektif dan efisien. Di mana minggu depan kalian sudah menghadapi PAS ya anak-anak ya. 1 minggu lagi, kurang lebih tinggal beberapa hari lagi ya, tidak sampai 1 minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu kalian sudah menghadapi PAS, jadi dimohon untuk menyiapkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Cara belajar seperti apa yang baik menurut kalian, gaya belajar seperti apa yang cocok menurut kalian ya. Kalian siapkan dengan sebaik-baiknya supaya hasil PAS ke depan nilainya semuanya bagus ya. Kita lanjutkan dengan seri pembelajaran belajar yang efektif dan juga efisien. Nah, persepsinya seperti anak-anak. Pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal ya. Perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat, namun masih belum menunjukkan hasil yang maksimal di bidang pendidikan. Mengapa demikian? Salah satunya karena kita lebih menggunakan alat elektronik, bukan menjadi sumber belajar ya untuk mencari ilmu, melainkan hanya mencari hiburan atau kesenangan. Seperti contohnya kita menggunakan alat elektronik, gadget itu ya, untuk bermain Instagram, TikTok, atau melihat YouTube gitu ya, untuk mencari kehiburan untuk diri kita sendiri gitu. Oleh karena itu, kita harus belajar secara efektif dan juga efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar, salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luas ya. Apabila kita lihat ya, dari data yang Mister dapatkan dari BBC News, kita lihat dulu peringkat pendidikan Indonesia di bawah Malaysia dan juga Brunei. Cina yang terbaik di dunia anak-anak ya. Kenapa bisa seperti ini? Tadi sudah dibahas bersama ya di persepsinya tadi ya. Karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia menggunakan elektronik bukan menjadi sumber mencari ilmu ya, namun untuk kesenangan masing-masing, untuk kehiburan masing-masing gitu ya. Kita lihat ya sekarang dari tabelnya ini, Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan dunia tahun 2018 ini anak-anak, yang disusun oleh International Student Assessment PISA. Posisi Indonesia tertinggal di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei ya. Indonesia mendapatkan angka 371 dalam hal membaca, 379 untuk matematika, dan 396 terkait dengan ilmu pengetahuan ya. Sementara Malaysia nih, negara tetangga nih anak-anak nih, mendapatkan nilai membaca sebesar 415, 440 untuk matematika, dan juga 438 untuk sains anak-anak. Bisa kalian lihat sendiri datanya bahwa kita masih cukup tertinggal jauh dari Malaysia dan juga Brunei anak-anak. Maka dari itu kita perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar kita. Salah satu contohnya adalah faktor internal, diantaranya fisik, psikis, kemauan, kecerdasan, minat dan motivasi, dan juga kondisi eksternal, sarana dan lingkungan sekitar. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar kita. Kalau andai kata sarana dan prasarananya mencukupi, kita tidak ada kemauan ya, sama aja kita tidak bisa belajar secara efektif dan juga efisien ya. Ada 3 hal yang mendukung belajar efektif. Di salah satunya adalah belajar mandiri anak-anak. Sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri ya, dan juga ada media belajar dan juga strategi belajar. 3 ini adalah yang mendukung belajar efektif ya. Melihat dari data di atas yang sudah kita lihat tadi
di mana Indonesia, negara kita, masih tertinggal dari negara tetangga Malaysia. Maka dari itu kita perlu belajar yang efektif. Ya, salah satu contohnya atau cara belajar efektif dan efisien ya mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, upayakan sekitar 20 menit saja ya. Pahami setiap alinea materi yang dipelajari, catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum mengerti, tanyakan kepada guru atau teman yang mengerti ya. Kalian bisa interaksi sebenarnya. Ketika menggunakan Classroom, kalian bisa chat ke gurunya langsung, atau ketika Google Meeting kalian bisa langsung bertanya, aktifkan saja voice-nya ya. Jangan malu untuk bertanya gitu. Terus untuk pelajaran yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas ya. Kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan teman maupun Bapak Ibu guru. Ya anak-anak ya, pada poin ini kita tidak belajar banyak, kita hanya sharing sedikit tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Kalian telaah kembali dari pembelajaran minggu kemarin tentang strategi gaya belajar dan juga cara belajar yang efektif hari ini, supaya kita lebih punya kemauan untuk membaca dan juga tidak tertinggal dengan negara yang lain gitu ya anak-anak ya. Selamat belajar, selamat menyiapkan PAS dengan baik. Tetap jaga kondisi dan kesehatannya anak-anak ya, supaya kalian bisa menghadapi PAS dengan baik minggu depan ya. Semoga bisa segera ketemu tahun depan, bisa bertemu secara langsung lagi. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.